mengumandangkan salawat, maka mari ikuti saya, kita bacakan bersama-sama. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, saya hadir di sini di dalam kajian Muslimah Akbar. Pada hari ini adalah hari ibu, yang tentunya didasar dalam makna hati yang dalam. Tidaklah hari ibu hanya berdasarkan tanggal 22 Desember saja, tapi alangkah luar biasanya ketika hari ibu ada pada setiap waktu, setiap hari, setiap momen adalah hari ibu. Sehingga menanamkan dalam diri anak, tidak hanya 22 Desember kau datang kepada aku ibu, tidak hanya 22 Desember kau datang menghubungi ibu Muna, tidak hanya 22 Desember kau datang mendoakan ibumu, tapi setiap hari, setiap waktu, setiap menit kau datangi ibumu, kau datang bertanya padanya. Saya teringat akan satu kisah, ketika ada seorang ibu yang datang ke tempat servis. Dia datang membawa handphonenya, dia bertanya, wahai tukang servis, handphoneku rusak, kau periksa handphoneku, apa yang rusak saat ini? Tukang servis bertanya kepada ibu, apa yang rusak wahai ibu? Ibu yang tua tadi meneteskan air mata mengatakan, handphoneku rusak, tidak berbunyi sekian lama, anakku tidak pernah menghubungi saya, mungkin handphoneku rusak. Akhirnya dibawalah. Tukang servis tadi meminta, wahai ibu, aku minta 2 hari untuk menservis handphonemu yang rusak. Setelah diperiksa nada deringnya semuanya bagus, alat-alat perangkatnya semuanya bagus, tapi setelah diperiksa ternyata handphonenya tidak rusak. Datanglah ibu 2 hari setelahnya bertanya, wahai tukang servis, apakah handphone saya rusak? Kemudian tukang servis mengatakan, tidak ada, handphonemu rusak wahai ibu, handphonemu bagus hari ini, bawalah kembali ke rumah. Setelah sampai di rumah, ternyata ibunya mengatakan, bukan handphoneku rusak ya Allah, anakku yang tidak pernah bertanya. Aku semakin tua ya Allah, aku tak lama akan panggil Allah kembali kepadanya. Bukan handphoneku rusak, ternyata anakku tak pernah menghubungi saya. Wahai ibu, sakitkah engkau saat ini tengah hujan? Wahai ibu, adakah air matamu rindu kepada anakmu yang jauh? Tapi ternyata ibunya tidak pernah mendidik anak-anaknya. Ibunya membiarkan, ayahnya membiarkan. Bergaul kemana kau pergi? Pergilah nak, terlambat ketika dewasa. Dia tidak pernah bertanya tentang keadaanmu wahai ibu. Semoga kita semua ibu-ibu yang ada di sini dijauhkan dari karakter anak yang demikian. Amin. Dijauhkan daripada karakter anak yang cuek kepada ibunya. Semoga handphone bapak ibu tidaklah rusak. Dan semoga anak kita sering menghubungi, meskipun sekedar bertanya, wahai anak, wahai ibu, sehatkah engkau? Aku akan datang kepadamu, mencium keningmu, memelukmu erat ibu, sebagaimana kecil aku engkau peluk dan engkau bisikkan ke telinga dengan doa-doamu. Insya Allah bapak ibu semua meneteskan air mata, tertanam dalam hati yang paling dalam, bahwa kita menginginkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Dan pesan saya, ini kita mau menjelang ada kegiatan agama dari teman saudara tetangga kita yang berbeda agama. Apapun perbedaan kita, ingat, mari kita saling menghargai dan saling menghormati. Ada teman kita nanti yang akan merayakan Natal dan tahun baru mereka. Setidaknya kita menghargai untuk tidak berbuat hal yang dapat mencederai hubungan yang baik antara perbedaan agama, suku, budaya, dan lain sebagainya. Ketika polisi yang berbuat baik, yang dirindukan masyarakat, yang bahkan masih diharapkan kedatangannya, terbukti Kapolsek Telaga Biru itu ada di belakang kita. Dia tidak mau duduk di muka karena dia menjaga perasaan ibu-ibu. Jangan sampai ibu-ibu menatap kepada mereka. Tepuk tangan kepada beliau-beliau, tepuk tangan. Ada
juga Bapak Babin Kamtipmas kita yang duduknya di belakang. Kenapa tidak mau ke depan? Karena kursi terbatas Allah. Insya Allah kita doakan semoga bapak-bapak polisi dimanapun berada akan Allah jaga mereka, amin. Akan Allah berikan mereka kesehatan, amin. Dan insya Allah akan tetap istiqamah di jalan kebaikan, amin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sampai Al-Quran menempatkan ibu-ibu ini dengan titik yang paling terhormat, ya. Sampai anak-anak pun berkata, tidak boleh, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah melarang jelas kita untuk menyembah selain Allah. Berbuat baiklah kepada orang tuamu. Wahai anak-anak yang sudah dijaga oleh orang tuanya sampai orang tuanya berusia rentang, jangan sekali-sekali kau mengatakan jangan. Ini ayat yang menjelaskan Allah melarang. Berbuatlah baik kepada mereka dan berkatalah dengan perkataan yang mulia. Insya Allah ibu-ibu semua yang datang ke sini tidak pernah salah sasaran daripada catatan malaikat rakib dan atid. Baru ibu-ibu niat saja. Tentu bagaimana dengan niat? Innamal a'malu binniyati. Baru niat sudah sampai pahalanya. Wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ibu-ibu ini saya lihat suaranya merdu semuanya. Insya Allah semerdu itulah ketika Anda menyambut suami datang dari luar. Ketika suami datang dari luar bekerja, apakah dia sebagai aparat polri suaminya, sebagai tentara, sebagai nelayan, sebagai pedagang. Wahai kalian ibu, sambut suami dengan kalimat yang baik. Jangan sambut suami seperti getaran tembakan. Datang suami langsung dia serang. Ada di sini ada? Ada? Tidak ada di luar. Itu Khadijah. Khadijah itu istri Nabi, ya. Ini keistimewaan wanita, saya jelaskan dulu. Baru poin-poin apa yang kita dasari adanya terjadi LGBT itu. Dan kenapa kita tidak bisa mencegah? Bisa sejak dini sebelum terlambat. Ibu-ibu kalau suami datang dari luar, anak-anak itu melihat bagaimana dimensi ibunya. Al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama. Anak-anak itu akan meniru bagaimana ibunya, bagaimana perhatian ayahnya, kemana dia bergaul, diberikan kemana temannya. Sebagaimana tadi disampaikan oleh yang mewakili Bapak Bupati, oleh Ibu Prof tadi, bagaimana singkatan LGBT tadi, lesbi, gay, ya, dan lain-lain sebagainya. Bagaimana dan bagaimana dihancurkan dalam peristiwa Gomora and Sodoma yang dihancurkan oleh Allah pada saat kisahnya Nabi Lut yang istrinya berkhianat terhadap suaminya. Datang malaikat yang merupa wujudnya gagah perkasa, ganteng. Istrinya melaporkan kepada kaumnya, datang menyerang. Dan pada saat itu adalah musibah-musibah yang datang, termasuk salah satu kaum Sodom yang kita kenal dengan Gomora and Sodoma. Bagaimana dalam hukum Islam? Haram. Dalam wafat saja kita kalau menyolatkan jenis kelamin laki-laki, imamnya di mana? Kepala. Masya Allah, imamnya sejajar kepala. Perempuan di mana? Di tengah perut sejajar dengan pusat. Kalau dia banci imam di mana? Di mana ya? Di mana? Yang di muka ada yang bilang di leher. Yang di tengah ada yang bilang di kaki tuh. Yang di ujung ada yang bilang putar-putar saja Ustaz. Bayangkan menyolatkan saja jenazah bingung. Nah bagaimana kalau kita tidak menjaga keturunan kita? Ada sejarah, ada kisahnya, bahkan ada terjadi. Ibu-ibu nonton beritanya, tak perlu saya sampaikan. Saya hormati istri, sebagaimana Umar bin Khattab adalah singa padang pasir. Siapa yang tidak kenal Umar bin Khattab? Siapa yang tidak takut?
jin pun lari mendengar derap langkah kaki Umar bin Khattab. Ketika dimarahi istrinya, Umar hanya diam saja, membungkuk menunduk kepalanya. Apa jawab Umar? Saya tidak mau membantah engkau wahai istriku. Kenapa engkau tidak membantahnya, kata sahabat. Apa jawab Umar? Karena dia yang mengurus merawatku dan mengurus merawat anak-anakku. Disinilah letak bagaimana komunikasi yang baik, sehingga tertanam dalam diri anak-anak kita, agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang sesuai dengan harapan kita, agar terhindar dari lesbi, gay, yang transgender, yang sudah jelas-jelas di dalam agama dijelaskan bahwa haram hukumnya. Sehingga janganlah kita berlebih-lebihan. Dijelaskan itu dalam surah Asy-Syu'ara ayat 155, 156. Ya, 165 dan 166 di Al-Quran itu dijelaskan bahwa janganlah kalian berlebih-lebihan. Sehingga itulah ketika ada laki-laki yang Allah siapkan untuknya, bahkan hanya engkau istrinya engkau tinggalkan lagi. Sehingga kadang mereka mencintai hanya sejenis mereka, hanya kadang perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Sehingga itu bisa menyebabkan kita dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan anak-anak sendiri, ketika ibu kemuliaan, ada seorang lelaki yang pernah datang kepada Rasulullah, ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang laki-laki yang datang bertanya kepada Rasulullah. Faqal, dan dia berkata, man ahaqqun nasi bi husni bi sahabati. Siapa orang yang perlu yang baik yang saya beri pelayanan terbaik, sahabat? Ya Rasulullah, siapakah mereka? Siapa orang yang lebih dekat yang harus saya perlakukan dengan baik? Apa kata Rasulullah? Qala ummuka, ibumu, satu kali. Sumaman, siapa lagi setelah itu? Qala ummuka, dua kali. Sumaman, siapa lagi? Qala ummuka, tiga kali. Sumaman, qala abu, ayahmu. Abu kata setelah keempat adalah ayahmu. Bayangkan, ibu tiga kali, bapak sekali. Tapi jangan dibalik-balik. Oh mah, kata itu berarti ibu tiga kali, berarti tiga istri, bapaknya satu. Bukan begitu maknanya. Sehingga itu di dalam makna-makna yang besar, agar tertanam dalam diri ibu-ibu kita semuanya, bahwa sungguh besar peranan ibu di dalam mengajarkan dia. Dari rumah dulu, ini dari rumah. Ketika dari rumah kemudian pilih sekolahnya. Di mana sekolahnya, ya? Di mana madrasahnya? Di mana kelanjutan sekolahnya? Tentu ada gelombang-gelombangnya. Apapun akan putus, ya Allah. Tali labrang, putus. Tali nilon, putus. Tali Jepang, putus. Tapi tali silaturahim, kalau engkau rawat dan kau jaga, maka dia tidak akan pernah putus diterpa hujan dan badai. Insya Allah dengan tali silaturahim juga dapat menyelamatkan kita dari kematian secara su'ul khatimah. Kemudian yang kedua, ketika Bapak Ibu yang datang ke sini niatnya hati yang tulus, insya Allah kita tutup nanti di akhirnya dengan doa keberkahan Al-Quran. Insya Allah hati kita yang agak keras, yang beku, insya Allah Allah cairkan. Yang hati kita belum menerima kadang perkataan tetangga yang baik, kita menerima dengan kalimat yang baik. Dan ketika pulang, insya Allah terus sampai kembalinya, dan terus sampaikan ilmu yang disampaikan kepada suaminya. Setelah datang panggil suaminya, "Pak, ya mainnya. Kenapa mama ini?" Setelah dengar ceramahnya Ustadz Atmal datang marah-marah. Tidak marah-marah Pak, tapi kata Ustadz Atmal, jaga sejak dini bagaimana pergaulan anak-anak kita. Jangan kau jauhkan mereka, karena mereka ini kelak akan menjadi saksi bagimu Pak, untuk bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ketika engkau mengajari mereka, engkau hanya sibuk di luar. Tolonglah aku istrimu, mari kita didik anak-anak kita sebagai kopi, fotokopi, cerminan kita Pak. Dia akan begini bagaimananya kita. Sehingga mari ibu-ibu insya Allah kita akan menempatkan posisi bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita agar terhindar daripada LGBT. Maknanya luas, saya sudah gambarkan tadi, sudah sampaikan sedemikian gamblang. Insya Allah Bapak Ibu telah memaknai, dan pulang sebentar nanti pahami, lakukan secara berangsur-angsur. Kemudian yang terakhir, ketika kita beribadah, pakailah pakaian yang bersih sebagaimana saat ini. Kalau ibu-ibu ini saya tidak khawatir, karena kalau pakai bajunya coklat itu kan di belakang jarang ada tulisan ibu ya. Tidak ada tulisan. Kalau bapak-bapak itu paling banyak tulisannya. Di belakang itu saya pernah Bapak Ibu ketika saya masbuk di belakang, saya bangkat takbir Allahu Akbar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Begitu mau sampai wa mamati, saya buka mata, saya melihat orang laki-laki di depan saya
tertulis James Bond Rambo 3. Kan tidak mungkin kan ketika saya lanjutkan langsung saya baca James Bond Rambo 3. Di sini adalah konsekuensi bagaimana kita beribadah. Tidak hanya bersih di luar, tapi bersih juga di dalam. Sehingga itu di dalam makna yang luas saya sampaikan. Bersihkan dari dalam rumah kita sebelum kita keluar lebih parah lagi. Ketika anak-anakmu keluar akan ditanya dia, ini anaknya siapa? Ini dari keturunan mana? Yang malu siapa Bapak Ibu? Orang tuanya akan malu. Dan terbawa-bawa pergaulan. Bahkan tidak jarang kita dengar sekarang di media sosial. Ada yang terlibat narkoba. Akhirnya yang dihukum oleh aparat polisi adalah mereka-mereka yang berbuat hal demikian. Apakah polisi memusuhi orangnya? Memusuhi individu? Tidak. Aparat polisi tidak memusuhi individu dan orang-orangnya. Tapi aparat polisi membenci perilakunya. Adalah perilaku manusianya. Sehingga itulah bagaimana mereka memberikan suatu dasar hukuman. Sehingga bagaimana agar mereka dikekang. Agar bisa sadar kelaknya. Sehingga mereka keluar menjadi individu yang baik. Namun ketika hanya raganya, hatinya kita tidak benarkan dengan baik, maka mari untuk madrasatul ula adalah pada dirimu, wahai ibu-ibu, wahai semua para wanita-wanita soleha. Engkau mendapatkan jaminan bahkan ketika engkau menjadi istri yang soleha, bisa masuk surga melalui pintu mana yang engkau sukai. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Waktu ya datangnya sebagai yel-yel yang terbaik. Dan ikhlas tadi dari majelis taklim yang aktif dan 4 orang penanya tadi diundang di sini. Mana yang bertanya tadi?